Kok ya harus pakai bahasa dong? Di situ. Izin. Jadi kalau bicara karena untuk bahasa Arab yang digunakan adalah kaidah bahasa Arab, bukan kaidah bahasa Indonesia, bukan kaidah bahasa Melayu ya. Misalnya nih saya ambil contoh nih, salah satu polemik yang sering dibawa misal Al-Baqarah 34 tentang istisna. Ini diskusi atau ini? Sabar. Yang lain ikut-ikutan ini. Sabar. Saya kasih Anda contoh. Sabar. Jadi misalnya tentang Al-Baqarah 34 ya kalau nggak salah tentang istisna, misalnya seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Di sini sering dipermasalahkan sama teman-teman Oten ini. Loh, malaikat berarti iblis termasuk malaikat. Nah, ini nggak tahu karena dalam bahasa Arab ada yang namanya istisna muttasil, ada yang namanya istisna munqati. Sama dengan yang dikatakan oleh Ustaz Tata tadi. Ketika kita membahas bahasa Arab, maka kaidah yang digunakan adalah kaidah tata bahasa Arab, bukan kaidah tata bahasa Indonesia ya. Jadi nggak usah ngomong logika ketika Anda tidak paham kaidah bahasa yang digunakan. Lanjut Ustaz Tata. Ya Bang Ben, ini diskusi permintaan Bang Christian ini maunya diskusi dua arah dengan Ustaz Tata. Jadi untuk sementara marilah kita hargai beliau kecuali dia turun. Ya. Nanti kita ganti pemain yang lain. Ya, Bang Muradmin, selamat sore Bang Muradmin dulu. Saya sapa. Sore. Lanjut. Ya, sekarang bagian Ustaz Tata untuk bertanya. Silakan Pak Ustadz bertanya, enggak apa-apa. Kalau sebentar ya Pak Ustadz sebelum Ustadz bertanya. Kalau memang begitu ya berarti ini ya kan pembahasan ini menurut saya belum tuntas. Karena apa? Ya kan saya menggunakan logika berbahasa yang benar. Nah, kalau memang pembelaannya seperti itu ya silakanlah yang menilai itu, yang menilai netizen. Saya tidak mau paksa, tapi yang jelas di sini kata dia ini merujuk kepada oknum lain. Itu yang saya pahami. Iya ya. Betul, tapi jangan lupa Bang Christian ya bahwa wahyu yang diturunkan Allah itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti lisannya Nabi Muhammad yang kemudian berucap seperti itu. Dari lisan beliau kemudian Nabi Muhammad yang menyatakan atau melafadzkan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi ketika Nabi Muhammad berbicara huwa, berarti dia adalah Allah gitu ya. Lanjut Ustaz Tata, silakan bertanya Ustaz Tata. Silakan Ustaz, silakan. Kalau memang begitu tidak apa-apa, silakan. Tadi kita akan menjelaskan ketuhanan Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa yaitu Allah. Karena itulah jalan ke surga. Tapi kamu juga pakai perjanjian baru mengatakan Yesus itu Tuhan gitu loh. Maka yang saya tanyakan, ada nggak kalau ingin selamat hidup kekal di surga itu mentuhankan Yesus? Pakai data, silakan. Baik. Jadi Pak Ustadz yang terhormat, ya kita harus paham dulu. Saya tadi sudah menyebutkan di awal. Oke ya, kita supaya jelas ya. Saya buka dalam Yohanes pasal 1, ya kan? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 lalu ayat yang ke-14 ya. Pak Ustadz di sini jelas ya. Begini Pak Ustadz, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya pindah ke ayat yang 14 dan juga ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Pak Ustadz Tata, ya Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, karena Allah itu tidak bisa dilihat, maka firman itulah yang diutus menjadi Yesus, yang Yesus itulah juru selamat dunia.
Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Pak Ustadz, sebentar Pak Arif, sebentar sedikit lagi ya. Jadi Pak Ustadz Tahta dan teman-teman, Yesus itu sang firman, sang logos, diutus menjadi juru selamat dunia. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh keselamatan. Demikian. Iya, kesimpulannya berarti itu hanya Bang Christian adalah Yesus, pencipta langit dan bumi ya. Ya, silakan Ustaz Tahta ditanggapi. Jadi kita gini loh ya, Yesus kan mengaku dia utusan Tuhan. Matius 15:24 diutus untuk Israel. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4, menerima firman dan penyampai firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Terus mentuhankan Allah Bapa di langit. Matius 11:25. Nah, berarti barang siapa yang percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Kepada dia Yesus percaya, yaitu utusan, nabi, penyampai firman. Seharusnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya hidup inilah hidup yang kekal misalnya? Mengenal Yesus sebagai Tuhan, ada nggak kayak gitu? Kalau itu tadi, abang mengatakan bahwa kalau percaya kepada dia, hidup memperoleh hidup. Loh, saya kan juga percaya ke dia. Cuma sebagai apa? Di situ bukan sebagai Tuhan, karena tidak pernah Yesus ngaku Tuhan. Yang ada itu hidup yang kekal itu. Yohanes 17:3, Yohanes 5:26, Matius 19:16. Sebagai utusan di situ 3 ayat ini. Tapi dalil yang tadi itu tidak jelas kamu percaya kepada Yesus loh. Walaupun saya percaya ke Yesus, tapi tidak ada, bukan sebagai Tuhan, tidak pernah dia ngaku Tuhan. Makanya silakan bahwasannya ada dalil yang jelas bahwa kalau ingin hidup yang kekal, imani Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana dalilnya? Silakan. Ya, teman-teman, sebentar. Di tap-tap layar jangan lupa teman-teman komalnya Ruka, dan jangan lupa juga untuk mensupport kedua belah pihak ini, baik dari apologet Muslim maupun apologet Kristen. Teman-teman yang Kristen yang ada di bawah silahkan mensupport Bang Christian, Ustadz Tahta sebagai perwakilan dari apologet Muslim, silahkan juga disupport teman-teman. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Ustadz Tahta. Tadi saya sudah jelaskan Pak Ustadz, ya kan, di awal tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu adalah Allah. Jelas ya. Nah, firman yang Allah itu menjadi manusia, Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus itu Allah yang, atau firman yang menjadi manusia. Kenapa Yesus menjadi manusia? Yesus itu adalah juru selamat, Pak Ustadz. Makanya dikatakan Filipi 2 ayat yang ke-6 ya, dikatakan begini ya, saya sudah jelaskan tadi, Filipi 2 ayat 6 ya. Sebentar saya buka dulu ya, Filipi 2 ayat yang ke-6 ya, dibaca dulu. Laskar Kristus di mute dulu, Laskar Kristus berisik, Laskar Kristus. Ya, berisik, ada kresek-kresek. Laskar Kristus, saya turunkan dulu Laskar. Lanjut Bang Christian. Baik, saya baca Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 19, ayat yang 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas langsung dalil aja Bang, bahwa ini kalau ini dalil sebagai Tuhan. Silakan. Ini dalil Bang. Mana ini coba, dalil. Coba. Iya, coba. Ini saya sudah tunjukkan. Iya, coba. Ini dalilnya, Yesus Kristus Tuhan.
Iya, hidup yang kekal mentuhankan Yesus mana? Silakan. Nah, saya katakan tadi, makanya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Pak Ustadz bertanya, Yesus itu sebagai apa? Di situ Ya, sebagai apa? saya sudah jawab di sini. Filipi 2 ayat yang ke-10. Ya. Supaya dalam nama Yesus, dengar dulu Pak Ustadz, katanya bertanya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas ini Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan juru selamat. Dalilnya jelas. Dalilnya iman Yesus sebagai Tuhan memperoleh hidup yang kekal yang mana? Nah, ini tadi kan saya digini Pak Ustadz, membangun sebuah dalil tidak harus satu ayat, tetapi dari ayat yang lain. Yohanes 17:3 saja. Aduh, kita jelaskan tapi dibantah. Kalau enggak, udah Ustadz aja yang bertanya, Ustadz menjawab, udah saya diem. Oke, berarti tidak ada ya. Yang ada itu dalam Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 di situ. Kalau ingin hidup yang kekal, mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Itu dalilnya ada. Tapi Pak kalau Ustaz, Yesus sebagai Tuhan tidak ada. Saya sudah tunjukkan Filipi 2 ayat 10 dibaca Pak Ustaz. Di mana di Filipi itu memperoleh hidup yang kekal? Kalau percaya dia kepada Tuhan, sebagai Tuhan. Coba baca lagi, coba. Saya sudah katakan tadi, untuk membangun sebuah dalil tidak bisa satu ayat. Kalau yang Yohanes 17 ayat 3 Pak Ustadz, saya jelaskan ya, 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 ya. Sabar Pak Ustadz, tenang aja. Silakan. Nanti giliran saya bertanya habis ini ya. Oh iya, tenang, bisa saya jawab pakai Quran dan Bible. Baik, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya mulai ayat yang pertama dulu. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa masalahnya di sini? Berarti kalau di ayat itu percaya ke Yesus sebagai apa di situ kalau hidup yang kekal? Saya katakan Yesus itu utusan juru selamat, tetapi dia juga sebagai Tuhan. Yesus sebagai apa di ayat itu? Utusan. Tapi utusan yang bagaimana? Sebentar. Sebentar loh. Aduh, kalau menjelaskan jangan dipotong. Saya nggak senangnya diskusi yang nggak seperti PKPK itu di sini. Kita menjelaskan dipotong, menjelaskan dipotong. Nah, saya sudah katakan tadi, kalau Yesus sebagai manusia di muka bumi, memang dia utusan, tetapi dalam diri Allah itu ada logos yang adalah firman itu adalah Allah. Dan saya sudah katakan tadi, jangankan Tuhan, dia adalah Allah, ya, jangankan Tuhan, dia adalah Allah. Tetapi tadi saya sudah katakan dalam Filipi 2:10, Yesus Kristus Tuhan, jelas. Makanya Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4:12. Jelas di situ, Yesus Kristus juru selamat. Siapa yang mau sampai ke surga harus percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Jelas Tuhan. Di mana? Coba baca lagi ayat 17:3 itu, coba. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Coba baca. Memang nih Pak Ustadz ini. Ya enggak, baca lagi coba biar orang tahu, coba. Oke, Pak Ustadz kita pindah Yohanes 17 ayat 21-22. Masih ayat yang sama ya. Tadi kan Pak Ustadz kutip ayat 3. Oke, ayat 3. Ya, tapi saya katakan tadi sebelum pindah di situ, sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya menjelaskan Anda jangan potong-potong. Pak Ustadz, ya enggak, Anda jangan potong-potong. Enggak, kamu iya, sudah sudah katakan di sini tadi di ayat yang aduh, capek nih Pak Ustadz ini. Ya silakan. Ya enggak, sebelum pindah itu kamu sudah akui ya bahwa hidup yang kekal itu imani Yesus sebagai apa di situ? Di ayat 3. Ya sudah. Utusan. Selesai.
Ya selesai. Tapi udah. utusan Mana yang sebagai Tuhan? bagaimana? Dengarkan Nah. dulu penjelasan saya. Utusan yang bagaimana? Kan begitu. Utusan bagaimana? Utusan logos itu sang firman. Tunggu. Sudah saya turun Utusan aja dah. sebagai Udah. apa? Kok Nggak gitu? nyaman kalau diskusi seperti ini. Saya turun. Nah, kamu udah paham? Coba utusan itu apa secara dalil? Apa utusan itu? Kok seutusan sebagai apa? Coba utusan itu apa? Dalam Sekarang Bible. giliranku bertanya. Saya sudah jelaskan. Giliranku Berarti bertanya. tidak ada dalilnya ya? Oke, berarti dalilnya. Aduh, kalau sudah ini dijelasin selama- dari tadi. Memang Iya, Pak Ustadz sudah. yang nggak mau Ya udah apa? sekarang kamu nanya intinya kalau Oke. ingin hidup kekal imani Yesus sebagai utusan. Oke, silakan. Oke, sudah itu ya. Sekarang Ya. tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak bisa dilihat. Iya. Ya, Oke. silakan. Jadi ini saya ini kan apa ya? Tahu tentang Pakai dalil Pak Ustadz. Al-Hadis. Saya pakai dalil tadi menjelaskan. iya, saya kan pakai dengan Ibnu Katsirnya. Saya Ya. nggak mau tafsir. Saya mau Loh. Quran. Kamu nanya Al-Qur'an gimana? Lah, saya tadi pakai kitab saya. Saya tunjukkan dalil. Sekarang Ustaz tunjukkan dalilnya dari Quran kepada saya. Tidak boleh tafsir. Iya, kan Nggak Quran boleh itu tafsir. kan ada penjelasannya. Tidak bisa. Saya maunya Ya, terus Quran saya mau menjelaskan ditunjukkan pakai apa? dengan Quran. Quran dengan Enggak, Quran. terus saya disuruh ngarang-ngarang sendiri gitu. Quran dengan Quran. Ayat Quran dengan ayat Quran. Tunjukkan Iya, saya. jadi gini Ayo, ya. silakan. Di dalam huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin, di situ dialah yang awal, tidak ada permulaannya Tuhan itu. Inilah yang dipakai sifatnya Allah yang nomor 2, kidam. Kidam itu tidak ada permulaannya. Terus nomor 2 sifatnya Allah itu bako, kekal. Akhir tidak ada akhirnya, kekal. Huwal awal wal akhiru. Terus wad dhahiru, dhahir di situ dia mengetahui segala sesuatu baik yang tampak wal batin atau tidak tampak. Jadi tidak ada tersembunyi oleh Allah. Mau kita terang-terangan dohir, kesalahan Allah tahu. Mau kita berbuat secara sembunyi-sembunyi, batin, ya Allah juga tahu gitu loh. Baca itu Ibnu Katsirnya itu. Jadi huwal awalu di situ Allah itu tidak ada permulaan, akhir kekal tidak ada akhirnya. Dohir mengetahui hal-hal yang dohir yang jelas. Wal batin baik yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik yang terang-terangan yang tampak dohir atau yang tidak tampak batin. Gitu maksudnya. Terus silakan apa lagi? Pak Ustaz Bukan tidak dilahirkan, Pak menjelaskan. Christian. Bukan dilahirkan itu. Pak Ustadz, saya tidak mengatakan dilahirkan. Saya tanyakan Al-Hadid ayat yang ketiga, ya kan sudah Iya. jelas ditulis. sudah Sebentar aku dulu. jawab. Sebentar, belum menjawab. Dialah yang maha awal, oke? Maha akhir, maha johir. Apa itu maha johir? Dan maha Ya. batin. Saya tidak tanya maha Oke. batin. Saya tidak tanya, sebentar Pak Ustaz. Saya tidak tanya maha awal. Saya sudah tahu bahwa Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi maha johir, apa artinya johir? Saya mau tanya dulu. Oke. Jadi di dalam hadisnya yang dimaksud dengan Aduh, saya mau Quran lawan kamu Quran. gimana Saya sih? Lu kamu nanya mau ada penjelasannya gimana sih? Pak Jadi Ustaz. awal akhir huwal awalu ada penjelasannya, wal akhiru ada penjelasannya, wad dhahiru ada penjelasannya, wal batinu ada penjelasannya loh. Terus Nah, kamu itu udah apa dijelasin. johir? Apa johir? Apa johir? Johir Oke. apa? Johir Yang apa? dohir itu dia maha mengetahui baik yang dohir, wal batin atau yang batin, yang tidak tampak. Jadi tidak ada yang lolos dari pengetahuan Allah, baik yang terang-terangan dohir atau yang batin yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah maha tahu baik yang dohir atau yang batin gitu loh. Dohir itu maksudnya yang jelas. Misalnya saya di Komal ini mengatakan, hei Arif jelek. Ini kan terang-terangan saya. Allah ya tahu uang terang-terangan atau yang batin di hati saya. Ini kok Ustadz Arif ini kok jelek banget. Ini kan saya pakai hati kan. Ustadz Arif gak tahu. Tapi Allah tahu mau saya terang-terangan pakai mulut atau saya lewat hati. Allah tahu itu. Begitu loh maksudnya. Ayo silakan apa lagi?
Pak Ustadz, arti johir itu di kamus bahasa Indonesia, Pak Ustadz bisa buka. Johir itu artinya tampak, lahir. Loh. Coba buka. Oke. Langsung pakai Bagaimana anak Pak Ustadz mengatakan johir itu jadi maha tahu? Kan nggak jelas Pak Ustadz ini. Orang nanya Ya. Al-Quran, nggak tahu ilmunya. dijelasin pakai Aduh. ilmu. Kalau ditanya nanti mesti alasannya Al-Quran nggak tahu ilmunya. Sebentar. Nanti gantian Ustadz Tata yang nanya ya. Jadi di situ dibantah, ya lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Gitu aja bantahnya. Silakan Ustadz Tata bagiannya untuk Enggak, bertanya. sebentar, belum jelas ini. Maha Johir ini gimana? Oke. Tampak, Johir itu tampak. Maksudnya tampak itu berarti Tuhan itu, Allah itu kelihatan. Ini lucunya ini Kristen. Oke. Zulkifli, diam kau Zulkifli, kau tidak ikut Ini saya diskusi. bacakan, tunggu. Saya bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Imam Bukhari mengatakan bahwa Yahya telah berkata bahwa yang dimaksud dengan zahir ialah mengetahui lahiriah segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan batin mengetahui apa yang tersimpan dalam diri segala sesuatu. Baca Ibnu Katsir itu. Ya. Jadi sangat jelas. Terus apa yang mau ditanyakan? Oh, udah jelas ini. Pak Ustadz, Johir itu tampak. Nah, ini orang udah pakai ilmu. Johir itu tampak, lahir. Iya, Nah, yang Pak tampak Ustadz, itu maksudnya bulat baik kita ini kemana-mana terang-terangan artinya yang gini loh Pak Ustadz. Nih. Pak Ustadz harus jujur dalam diskusi. baik yang dohir, yang tampak atau terang-terangan kita lihat, atau yang batin, baik kita mau sembunyi kayak apapun Allah itu tahu. Mau dohir, mau yang batin, tetap Allah tahu gitu loh maksudnya. Gimana sih? Pak Ustadz ini sudah membohongi saya ini. Udah dikatakan Allah itu yang maha awal, maha akhir, maha johir. Johir itu tampak. Jadi Allah itu tampak. Tampak Pak Ustadz. Oke. Dan Oke, ini sebentar Pak Ustadz, sebentar. Giliran saya nih menjawab. Giliran saya. Jangan pakai data. Sebentar. Dan Ini tak tunjukkan tampak datanya, ini ya. dibuktikan dengan bahwa Allah itu kakinya tampak. Allah itu kakinya di neraka Oke. tampak. Oke. Gimana? Hadis mencatat bahwa kaki Oke. Allah Sekarang itu saling tampakkan. sebentar saya dulu. Enggak. Kaki Pakai Allah data itu sekarang. Data. Tampilkan datanya coba. Dibesarin dulu dia. Di mana kakinya tampak itu coba. Besarin dulu dia. Saya masalah dohir batin itu saya akan pakai Ibnu Katsir, akan saya perlihatkan juga data. Ayo silakan. Ayo silakan Bang. Ayo jangan mute. Halo. Woi. Dibuka Bang Christian. Teman-teman yang di bawah jangan lupa di TTP layar. Yang mau minta naik sabar dulu. Ini diskusi dua arah ya. Bang Christian Apologet tidak mau diintervensi oleh teman-teman yang lain. Nanti kalau sudah selesai perdiskusian ini baru saya naikkan. Gimana Bang Christian? Coba datanya ditampilkan. Woi kafir. jangan Bang Zulkifli. Ayo disupport Bang Enggak, Christian Bang. sebagai Enggak, orang Kristen. Tolong disupport kasih Pokoknya gigi-giginya. seenak jidatnya aja dia bilang. Dia mau samakan, dia mau paksa, logikanya itu harus sesuai isi Al-Quran itu harus sesuai dengan dia punya logika. Itu aja kau nggak tamat, kau mau macam-macam dengan Al-Quran. Kan goblok. Nah kita ini Nggak ada otak. oke. Ayo support Ustadz Tahta, teman-teman Muslim di bawah, dan support juga Bang Christian, teman-teman Kristen yang ada di bawah. Ayo saling support ayo. Oke silakan di mana itu? Di anu dulu. Dibuka mute-nya Bang Christian, dibuka mute-nya.
Ini sohi ya, istimewa ulamanya sohi, ulamanya sohi. Bukan istimewa, bukan istimewa. Isma ulamanya. Apa Isma? Apa Isma? Isma itu nama Isma. Isma ini lo, Ijtima. Waduh. Ditulis sini Isma kok, Isma ulama sohi. Gimana mau melawan? Ini kan punya. Sebentar, makanya saya baca karena ini kecil, saya baca ya. Dikatakan kepada neraka jahanam. Jangan ke saya teman-teman, gak usah tahta teman-teman. Apakah sudah penuh? Pertanyaannya, neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di atas neraka. Kemudian neraka itu berkata, cukup, cukup. Berarti di situ kaki Allah ada di neraka. Oke. Kaki Itu Allah di hadis neraka. itu jangan baca di sepotong juga, karena di situ juga di hadis bahwasanya. Sebentar Pak Ustadz, belum giliran Pak Ustadz sekarang. Enggak, saya tahu. Hadis itu tahu. Itu link isa.com apa gimana? Jadi gini ya, hadis itu menjelaskan bahwasanya nanti penduduk surga itu lebih banyak daripada penduduk neraka. Makanya Allah itu bertanya kepada keduanya, apakah sudah penuh surga? Belum ya Allah. Maka Allah akan mengangkat orang yang ada imannya sedikit pun yang di neraka. Dia diletakkan di surga. Lalu Allah meletakkan kaki, itu bukan kaki beneran, itu bukan kaki Allah punya kaki, enggak. Istilah bahwasannya surga dan neraka ini beda. Kalau surga ini lebih banyak orang yang masuk surga daripada neraka. Makanya kaki di situ baik ke surga atau ke neraka, bukan kaki beneran. Sama dengan gini, pada hari kiamat Tuhan menyingkap betis. Nah, ini ungkapan bagi orang istilah huru hara, hari dahsyat. Karena yang benar itu memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi itu istilah-istilah sama seperti dalam Bible. Misalnya Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Wahai Allah gunung batuku. Apakah Tuhan gunung batu? Ya tidak. Atau Tuhan punya wajah? Bukan berarti Allah punya wajah, enggak. Ya. Kalau dalam Al-Quran wajah Allah itu apa? Maksudnya diri Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi wajah, tangan, kaki itu bukan makna harfiahnya. Sama seperti di dalam kitab ya, misalnya ya Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku, gunung batuku. Apakah Allah itu gunung batu? Ya tidak. Gitu, jadi bukan harfiahnya. Di Al-Quran atau hadis, wajah Allah, tangan Allah, atau kaki, atau menyingkap betis, itu bukan berarti Allah punya tangan, punya betis, punya wajah. Enggak. Sama seperti kitabmu banyak. Wahai Tuhan gunung batuku, Allahku. Nah itu. Apakah kamu mengatakan Allah itu batu? Ya tidak. Sudah Pak Ustadz, saya bisa menjawab. Ya, sebentar Bang. Ya, jadi Allah itu berkuasa. Jadi ciptaannya, semua ciptaannya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi sama halnya seperti bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, sama seperti itu Bang Christian ya. Jadi kalau mau belajar Islam, oke, saya tanggap ya, saya tanggapi. Ya, okay. Jadi ginilah teman-teman ya. Kalau untuk membela selalu pakai double standar ya. Kalau untuk membela selalu pakai double standar. Tadi saya sudah katakan tampak itu kelihatan, dan ini tampak yang kelihatan ini dibuktikan dengan hadis Bukhari 4771. Kaki Allah masuk neraka. Malah Pak Ustadz bilang itu bukan kaki beneran. Gimana Pak Ustadz mengatakan ini bukan kaki beneran? Sementara dikatakan di dalam hadisnya, dikatakan dalam kurung kepada neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Belum penuh Pak Ustadz. Ya, neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Ya kan? Maka itu kan sudah dijelaskan tadi, Bang Iya, sebentar, kan saya tanggapi dong. Gimana Pak Ustadz ini? Artinya apa? Walaupun Pak Ustadz mengatakan itu bukan kaki beneran, tetapi jelas di sini kaki Allah lah yang membuat penuh neraka itu. Artinya kaki Allah itu tampak, ada wujud. Tadi kan Pak Ustadz Taha mengatakan bahwa Allah itu tidak berwujud, tidak bisa disamakan dengan apapun. Ternyata Quran dan hadis sendiri menjawab bahwa Allah itu tampak, dan tampaknya di mana? Salah satunya adalah kakinya masuk neraka. Saya tidak percaya, tidak
apa ini sebutan tidak sebenarnya. Kenapa? Karena dengan kaki itu neraka itu penuh. Ya, Oke, penuh sudah. dia. Oke, sudah. Begitu Pak Berarti Ustaz, jangan kalau pakai double begitu- standar. Oke, kalau begitu dalam Bibelmu Tuhan itu gunung batu beneran ya? Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku. Atau Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk kesalah. Nah, terus ini lagi Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Mazmur 42 ayat 9. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Terus lagi Ibrani 12:29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Atau 2 Samuel 22:47. Tuhan, hidup terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah. Mazmur 28 ayat 1. Dari Daud kepadamu, ya Tuhan gunung batuku. Berarti sudah ya, banyak ini ayat-ayatnya. Berarti kalau kamu tidak mau penjelasan saya bahwa wajah, betis, kaki itu bukan harfiahnya, terus kamu menolak, enggak tahu ayatnya jelas. Oke, berarti Tuhanmu gunung batu ya. Oke Pak Ustaz. Berarti Yesus juga kawin ya di surga ya. Ada kawin Pak lawin Ustaz. ya di surga ya. Ada perkawinan anak domba. Pak Arif itu nggak ikut diskusi, Pak Arif nggak ikut diskusi. Lo iya, Kok malah saya hanya ingin ikut menambahkan. jawab? Hanya menambahkan itu hanya kiasan enggak? Aduh, Pak Ustaz Arif Arif, ini. Ustaz Arif, izin menambahkan Ustaz. Nah ini lagi datang lagi Zulkifli ini. Diam dulu kau kafir, diam dulu kau kafir. Hei, Ustaz Arif, saya izin. Tadi saya udah katakan saya diskusi dengan Ustaz Tah. Sekarang kalau kau mengatakan seperti itu kepada Ustaz Tah, sekarang artinya kau mengimani bahwa dengarkan saya di dalam kisah para rasul 4 ayat 11 sampai 20 kau kafir. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Apakah kau meyakini bahwa Yesus adalah batu tukang bangunan? Bukan lawan diskusiku kamu nggak punya ilmu. Nggak usah. Oke, baik, saya tes. Oke, baik. Sekarang silakan diturunkan. Kalau nggak saya turun. Gini. Kalau nggak saya turun. Jangan dulu kau turun. Jangan dulu kau turun. Kalau begini modelnya ini. Nggak ada yang keroyok. Saya sama Anda. Sebentar, Bang Zulkifli, nanti aja Bang Zulkifli, nanti lewat Bang Zulkifli ya. Sekarang kita pakai dalil ya, pakai data. Silakan. Saya tadi Pak Ustaz, bentar Pak Ustaz. Pak Ustaz tak mohon izin. Saya dari tadi pakai dalil Pak Ustaz. Pak Ustaz yang nggak pakai dalil. Pak Ustaz pakai asumsi. Saya pakai dalil. Oke, sekarang ya. Kata Yesus itu manusia yang menerima firman. Di dalam Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Terus kata Yesus, firman itu karena dia diterima, didengar oleh dia, maka firman itu disampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Nah, yang saya tanyakan, mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Karena kata Yesus dalilnya banyak bahwa dia menerima firman, bukan firman jadi manusia. Ingat ya ucapan Yesus. Silakan. Yohanes berapa tadi Pak Ustaz? Sebentar Pak Ustaz, yang Pak Ustaz kutip tadi. Ya enggak, kamu cari dalil aja ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia. Silakan. Dirinya jadi apa? Kalau menurut Yesus kan Yesus menerima firman, bukan firman jadi manusia menurut Yesus. Nah, mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Silakan. Pak Ustadz, ya saya jelaskan kembali Pak Ustadz, bahwa Yesus itu sebagai manusia. Saya sudah jelaskan tadi, ya kan Pak Ustadz? Langsung jawab, jangan muter-muter. Aduh Pak Ustadz, ini kepanasan, saya mau jawab. Ya enggak, silakan dijawab, coba jawab. Aduh, diskusi kok kayak apa, nggak tertib. Pak Ustadz, jelaskan, saya jawab ya. Yesus itu firman, ya. Yesus itu logosnya Allah. Mana ucapan Yesus? Dalilnya ucapan Yesus mana? Ya ampun, saya sudah katakan tadi Yesus itu logos. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mana ucapan Yesus? Silakan. Apa lagi ucapan Yesus yang bagaimana lagi yang udah saya kan katakan di dalam Yohanes 12:50 dia menerima firman, bukan firman yang jadi dia. Coba baca Yohanes 12:50. Sebentar, makanya sabar.
Sabar, Yohanes 12 Silakan, ayat silakan. 50. Kita jelaskan, dengar baik-baik Pak Ustadz. Oke. Ya, Silakan. saya baca dari mulai 44 Pak Ustadz. Tetapi Dari 49 sampai 50, ayo 49-nya. saya kok diatur mau menjawab gitu loh. Ya, Kalau mau jawab ya saya jawab lah. Aduh, Ya, Pak silakan, Ustadz udah ini. silakan. Lo jawab pertanyaannya Tetapi apa pertanyaannya? Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Aduh, berisiknya ini apa nih? Saya lanjut. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya. Ulang sekali lagi. Dan jika seorang mendengar perkataanku, ini perkataan Yesus nih, berarti firman Yesus, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu Ada firman hakimnya. yang telah kukatakan. Sabar dulu, diam dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kok nggak tertib? Ya, lanjut. Ia sudah ada hakimnya, itu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus. Aduh, sebentar dulu. Bentar. Malah kehapus ayat. Lanjut. Ayo. Yang mengutus aku. Sabar dulu, jangan kesurupan. Lanjut. Ayo. Ayat yang 49. Oke, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus. Ya, ini mati-mati mulu ini sebentar doh. Aduh. Sebentar. Jadi Tuhanmu siapa, Bang Christian? Tuhanmu siapa yang benar, Bang Christian? Ada Bapa. Nyariin aja, jangan diganti. Sabar dulu. Kok pada ketawa sih? Aduh, ini nggak punya akal sehat Bro semua ini. Christian, sebenarnya Anda ini tidak cocok dengan Ustaz Tata. Jurki Harusnya lawan diam Anda saya. kau nggak punya Harusnya hak lawan bicara. Anda saya, Bung. Ustaz Tata terlalu tinggi buat Anda. Alah, jangankan Ustaz Taha, ya Ustaz Yusuf yang kalian Nggak paling usah terkenal Ustaz itu. saya aja lawan kau, bro. Terlalu tinggi Ustaz saya. Udah, Saya jangan jelaskan silakan. ya, belum selesai saya bicara. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan kepada dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa Yang kepadaku. difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Logos Yaudah. itu Nah, firman sekarang, Allah. di situ, Dengarkan dulu. oke, di ayat Dengarkan ini. dulu. Aku mau jelaskan. Tunggu Kau yang dulu, menjawab. pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Belum kau jawab ini. Pertanyaanmu mana? Yesus di sini kan Yesus menyampaikan firman, bukan firman jadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Karena di ayat ini dia menerima firman. Silakan. Aduh. Makanya itu Jawab. Pak Ustadz dijelaskan, Jawab. itu didengar. Tadi saya Jawab, sudah jawab. kata. Apa lagi nih? Kok maksa-maksa ini? Dijawab pertanyaannya. Memahami Alkitab saya gunakan hukum yang sama dengan hukum yang kau berikan kepada saya. Memahami Alkitab saya, nggak tertib saya turun. Jawabannya apa jawabannya? Mana? Nggak tertib kau, nggak tertib turun saya. Jangan turun, hoi. Jangan turun, hoi. Kafir laknatullah alaihi bajingan bangsat kau. Waduh, jangan gitu. Santai. Pelan-pelan Pak Supir. Masih banyak Aku di Ustaz bawah Arif, ini. gini loh Ustaz Arif. Dia tadi udah dari kemarin dia nggak pernah sehat. Enggak, dia nentang Ustaz Tahta tadi, gitu kan, lewat DM. Saya di Terlalu tinggi DM. Ustaz Tata, terlalu tinggi. Kalau PK, Ustaz Tahta nggak bakalan mau karena Ustaz Tahta tidak tahu tentang cara PK dan Ustaz Tahta tujuannya bukan untuk cari koin tapi untuk dakwah kan gitu kan. Kalau PK itu kan ada unsur-unsur cari koinnya kan, kayak si Edis gitu kan.
Ya silakan. Nah, mana tadi kok sudah ini ya yang di atas ini? Yang minta naik orang Kristen tadi kabur. Waduh. Dia itu walaupun bertanya ada hal-hal yang remeh ditanyakan, ya tidak ada apa-apanya kalau kayak gitu. Cuma orang yang tidak mau nerima, mau pakai tafsir. Sekarang saya mau menjawab disuruh pakai logika saya. Ya tidak boleh Al-Quran. Man qara Al-Quran biru'yatihi fal mutabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Iya. Tidak boleh kita wal awal wal akhir wal dhahir wal batin menafsirkan itu pakai tafsir. Apakah Jalalain atau Ibnu Katsir? Kalau saya pakai akal, ya saya neraka saya ini. Uang Al-Quran tidak boleh pendapat sendiri gitu loh. Bikin malu pakai borong. Jangan begitu, Tasta. Kok Nah, sekarang panik kamu dengan saya. Apa yang kamu kuasai dalam hidup ini? Kok panik? Ya Zulkifli, Apalagi kau ini, tutup woi. mulu. Udah. Adab Itu lah, mulut, kalau Zulkifli. masuk room, woi, pakai Kau adab lah tertawa sedikit apa-apa kau. kau. Pakai adab kau sedikit. Sekarang jangan maki-maki. main bos. Kamu sekarang Jangan yang kamu maki-maki. kuasai dalam Bible apa? Itu Ayo. memang wujud daripada Nah, saya agama mau kalian. dialog. Saya mau nantang kamu dialog, ayo. Ngapain? Yang kamu kuasai, Jijik yang dengan kamu kalian. kuasai apa? Ya ngapain kau Jijik, naik? jijik. Ngapain kau naik? Ngapain kau naik? Kamu yang Hah? naik. Sekarang ku tanya, ngapain kau naik? Hah? Jijik tapi naik. Aneh kalian ini.